Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Afifani dan teman saya di Ajeng Rahmah. Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang perspektif global dari visi IPTEK dalam pendidikan sekolah dasar. Perlu diketahui bahwa teknologi merupakan penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara memanfaatkan sumber daya tertentu. Nah, apakah kalian tahu apa saja penerapan IPTEK dan dampak perkembangan IPTEK terhadap siswa sekolah dasar? Baiklah, mari kita mulai untuk pembahasan lebih lanjut. Peranan IPTEK dalam pendidikan sekolah dasar. Seiring perkembangan zaman, teknologi sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada sebagian sekolah dasar yang menyediakan beberapa teknologi dalam proses pengajaran. Contoh penggunaan teknologi yang efektif, khususnya di sekolah dasar, yaitu tersedianya tablet bagi siswa dengan operating system khusus yang dapat dikontrol oleh guru pembimbing. Yang kedua, memiliki papan tulis touchscreen. Dan yang ketiga, adanya perangkat proyektor atau LCD. Contoh penggunaan teknologi yang efektif yang pertama yaitu tersedianya tablet bagi siswa. Tablet dapat mendukung media kreativitas siswa dalam menghasilkan berbagai karya, seperti dalam mengarang sebuah nada lagu, membuat lukisan, membuat blog, dan sebagainya. Dengan media kreativitas yang bisa dipenuhi ini, para siswa tidak akan terhambat lagi dalam menyalurkan kreativitasnya. Selain itu, dengan menggunakan media tablet, para siswa bisa diajak untuk mengerjakan tugas kelompok dengan cara bekerja sama dengan teman sekelas pada satu dokumen. Hal ini bisa dilakukan ketika sedang berkumpul ataupun saat sedang tidak di tempat yang menggunakan media internet. Yang kedua, yaitu menggunakan papan tulis touchscreen. Dengan menggunakan teknologi ini, mampu mengubah metode atau sistem belajar yang sifatnya masih konvensional atau manual ke sistem belajar mengajar yang lebih interaktif. Karena touchscreen merupakan sarana pembelajaran multimedia yang berupa media teks, grafis, foto, gambar, audio, video, serta animasi secara integrasi. Dengan adanya sarana ini, memungkinkan pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, adanya perangkat proyektor atau LCD. Dalam kegiatan pembelajaran, agar materi pembelajaran dapat diterima dengan baik serta menarik bagi peserta didik, tidak cukup hanya melalui indera pendengaran saja atau melalui metode ceramah, tapi juga bisa menggunakan alat peraga yang bisa dinikmati oleh indera penglihatan. Ada banyak macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah proyektor atau infocus. Infocus sebagai media pembelajaran di sekolah dasar bertujuan untuk mengenalkan materi secara audiovisual. Guru
dapat menggunakan Infocus sebagai media pembelajaran dengan cara menampilkan materi pelajaran pada layar Infocus. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar terlihat hidup dan bervariasi. Dampak perkembangan iptek yang sangat pesat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada masyarakat. Di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek, juga akan muncul dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam proses pendidikan, antara lain yakni kehilangan kemampuan bersosialisasi, siswa menjadi malas belajar, dan terjadinya pelanggaran asusila. Kehilangan kemampuan bersosialisasi. Teknologi mampu meracuni dan menyebabkan candu pada penggunanya. Anak-anak yang mengalami kecanduan teknologi pada umumnya hanya menghabiskan waktu di rumah untuk bermain komputer dan gadget dan jarang keluar rumah untuk bersosialisasi. Tentu saja hal ini sangat berbahaya dan mampu membuat anak-anak yang mengalami kecanduan teknologi menjadi sulit menyatu dengan nilai, norma, dan struktur sosialisasi dalam masyarakat. Siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar, seperti laptop dengan jaringan internet, ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang, banyak di antaranya mereka yang menghabiskan waktu untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, seperti contohnya Facebook, chatting, Twitter, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tentu akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Terjadinya pelanggaran asusila. Tindak asusila merupakan fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Sering kita dengar di berita-berita di mana terjadi pelaku pelanggaran asusila dilakukan oleh seorang siswa terhadap siswa lainnya, seperti terjadinya tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.